Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Satika Anggreni. Nah, dimana teman-teman aku akan sharing kepada teman-teman pengalaman aku selama perkuliahan, apa saja sih yang aku dapatkan selama perkuliahan gitu ya, dan apakah sebenarnya tujuan perkuliahan tersebut gitu. Benefit lainnya yang kita dapatkan jika kita mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin. Nah, informasi ini mungkin terkhusus nih kepada teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan atau masih bimbang nih apakah ingin kuliah atau ingin bekerja. Dan bagi teman-teman yang sudah di perkuliahan, mungkin apa sih yang harus dilakukan selama di perkuliahan. Dan untuk itu, mari kita bahas. Oke teman-teman, sebelumnya aku ingin cerita dulu kepada teman-teman berbagai macam hal yang telah aku lewati selama di perkuliahan gitu. Nah, aku sendiri merupakan mahasiswa yang berasal dari jurusan pendidikan ekonomi gitu. Nah, aku memang backgroundnya adalah pendidikan, tapi bukan berarti aku pendidikan ekonomi dan berarti otomatis aku akan menjadi guru, tidak. Tapi masih banyak lagi lowongan-lowongan lain ya yang akan menerima kita dengan jurusan pendidikan ekonomi, ataupun bagi teman-teman yang jurusan pendidikan matematika, pendidikan fisika, kimia gitu. Nah, jadi jangan disempitkan bahwa jurusan pendidikan itu kita akan menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, bukan hanya itu ya, tetapi memang soft skill dan hard skill kita terus ditingkatkan agar nanti kita dapat menyesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang akan kita cari gitu. Nah, tapi kita dibekali dengan ilmu kependidikan. Nah, yang itu yang pertama, jurusan aku adalah jurusan pendidikan ekonomi. Dan yang kedua, aku merupakan mahasiswa yang masuk dengan jalur mandiri, teman-teman. Nah, bukan berarti jalur mandiri itu buruk ya, tidak sama sekali. Nah, antara jalur mandiri, jalur undangan, jalur tes itu sama, semuanya setara di bangku perkuliahan, tidak ada yang membedakannya, tidak ada kelas yang membedakan antara kelas jalur masuknya apa, tidak gitu. Nah, aku mandiri karena dulu aku sempat mendapatkan tiket SN, tiket undangan, tapi aku memilih di perkuliahan di Pulau Jawa. Nah, saya di perkampus tersebut. Nah, hasil kaderullahnya aku lulus di melalui jalur mandiri, teman-teman. Nah, tetapi bukan itu yang akan menjadi sebuah persoalan bagi kita. Ketika sebuah kampus itu bukan menentukan kita berhasil atau tidaknya. Kampus hanyalah tempat kita untuk menimba ilmu. Bukan kita berasal baik dari kampus ternama, hebat pun jika kita sendiri yang tidak bersungguh-sungguh dalam perkuliahan itu, maka itu hanya background belaka yang tidak ada manfaatnya nantinya. Nah, jadi dari manapun kamu berasal, dari kampus manapun kamu berasal, baik negeri ataupun swasta, jika memang kamu yang berpotensi, jika kamu memang yang bersungguh-sungguh dalam perkuliahan, kamu akan bisa menjadi orang hebat di masa depan dan bisa berguna di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, jadi jangan malu dimanapun kamu kuliah, selagi kamu bersungguh-sungguh ya, dan kamu memiliki kemampuan yang lebih gitu, kamu akan bisa berguna dan manfaat dimanapun kamu ditempatkan nantinya. Nah, selama di perkuliahan, aku mengikuti beberapa organisasi gitu. Nah, organisasi yang aku ikuti itu adalah organisasi, ada yang tingkat fakultas namanya ya. Nah, tujuan kita mengikuti organisasi adalah, teman-teman, aku ingin mengulas terlebih dahulu. Tujuan kita mengikuti organisasi tersebut adalah agar kita terlatih dalam suatu organisasi gitu. Dengan kita berkumpul bersama orang-orang, kita akan saling bertukar pikiran, kita mendapatkan pengalaman di dalam organisasi tersebut. Karena kebanyakan organisasi yang diadakan di kampus itu berbeda ketika kita di SMA. Ketika organisasi di kampus, kita akan banyak berhadapan dengan orang-orang besar, dan kita juga akan banyak mengangkatkan proker, artinya program kerja yang akan kita lakukan di dalam organisasi tersebut. Nah, proker yang biasanya diangkatkan organisasi tersebut adalah banyaknya kegiatan lomba-lomba gitu. Nah, dari sana kita bisa belajar menjadi panitia, kita bisa belajar untuk bagaimana kita berdiskusi bersama teman-teman anggota lainnya, apa yang akan kita canangkan terhadap proker kita ini, dan lomba ini akan berjalan dengan baik gitu. Nah, di sana kita akan berlatih di dalam suatu organisasi. Makanya ketika kita sudah di bangku perkuliahan, jangan seharusnya hanya menjadi seperti mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya. Jangan ya. Diharapkan mungkin teman-teman agak ikut 1 atau 2 organisasi yang mungkin dapat melatih soft skill teman-teman nantinya, public speakingnya, dan dimensi sosialnya, sosialisasinya gitu ya, dan juga komunikasinya, bekerja samanya, teamworknya gitu. Nah, itulah tujuan dan fungsi dalam organisasi gitu. Nah, pengalaman aku selanjutnya selama perkuliahan adalah aku bisa pergi gimana ya teman-teman,
aku bisa merasakan nginap di hotel secara gratis gitu. Nah itulah, dari dulu aku mengimpikan hanya dari kampung ya, gimana sih caranya, gimana sih rasanya gitu ya kita pergi ke hotel, tidur di hotel tuh seenak apa gitu. Nah aku dapat tidur di hotel secara gratis berkat aku ikut dalam satu organisasi, dan dimana aku menjadi perwakilan dari kampus untuk mengadakan organisasi tersebut. Nah pada saat itu organisasi yang aku ikuti, yang acara yang aku udah ikuti itu adalah acara AIDA atau Aliansi Indonesia Damai dari Jakarta Pusat. Nah, waktu itu dilaksanakan di Kota Padang, di salah satu hotel di Kota Padang, dan aku menjadi perwakilan dari kampus aku UNP dan beberapa teman-teman organisasi lainnya. Nah, dengan begitu kami mendapat hotel gratis, mendapatkan acara yang sangat luar biasa ya, mendapatkan pengalaman bertemu orang-orang hebat, dan juga kami diberikan biaya transport yang cukup banyak ya menurut kami sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, jadi dengan perkuliahan itu, selain kita belajar menimba ilmu di bangku perkuliahan, kita juga merasakan banyak eksperimen nantinya, banyak pengalaman yang kita temukan nantinya gitu, hebat-hebat yang banyak dari berbagai macam daerah gitu. Dan ketika kita berada di suatu daerah, keluar dari daerah kita, kita akan mampu untuk mendapatkan pengalaman baru yang mana nantinya akan merubah pola pikir kita gitu. Nah, jadi menurut aku tujuan dari kuliah itu adalah untuk merasakan makna dunia yang lebih luas lagi gitu. Kita melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas lagi, melihat pemahaman ilmu yang lebih dalam lagi, dan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi gitu. Artinya dunia itu ada di dalam perkuliahan itu, teman-teman. Kita dapat melihat dunia, kita dapat terbang kemana saja melalui pendidikan gitu. Dan teman-teman, dan aku juga merupakan salah satu alumni dari mahasiswa pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa angkatan 4. Nah, di mana ini merupakan salah satu program dari pemerintah ya, atau istilahnya adalah PMM. Nah, teman-teman, dengan perkuliahan inilah aku dapat mewujudkan impian aku, bisa pergi ke Pulau Jawa secara gratis, naik pesawat gratis, dan bisa merasakan satu semester belajar di kampus orang gitu ya. Nah, dibiayai oleh pemerintah ya. Jadi sangat-sangat luar biasa banget perkuliahan ini yang aku alami. Aku tidak sangka aku mendapatkan pengalaman yang sangat hebat ini gitu. Aku bisa mengikuti suatu program dari pemerintah. Kalau kita tidak kuliah, kita tidak akan bisa ikut dong gitu ya. Nah, jadi dengan perkuliahan kita mendapatkan informasi, kita ikuti, dan kita ikuti tesnya, kita bisa. Nah, dengan tersebut kita mendapatkan pengalaman baru. Aku ucapkan alhamdulillah kepada Allah yang telah berikan kesempatan aku selama perkuliahan ini gitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali hal yang bermanfaat kita dapat rasakan kalau kita memang menempatkan perkuliahan itu suatu hal yang memang bagi kita adalah hal yang sangat penting ya. Nah, jadi kalau kita hanya menyia-nyiakan perkuliahan, itu sama saja tidak sama. Nah, jadi teman-teman, semuanya ada di keputusan ada di diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Karena kita di masa depan adalah proses yang kita lalui saat ini gitu. Jangan sekali-kali kita merancang sesuatu yang salah. Ketika di awalnya sudah salah, bagaimana untuk kedepannya gitu. Nah, jadi tapi kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak kuliah gitu ya. Banyak sekali teman-teman aku di luar sana yang tidak kuliah, tetapi mereka diizinkan oleh Allah dan mempunyai rezeki yang lancar, udah ada yang sukses, sedangkan kita masih belajar gitu. Tapi jangan dibandingkan ya. Kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Stop compare diri kita. Tapi kita berjalan sesuai dengan alur kita masing-masing gitu. Nah, ketika kita sudah berjalan dengan alur kita masing-masing, cepat atau lambat kita akan sampai di tujuan. Dan satu yang pasti adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan selalu berusaha sebaik mungkin ya. Karena tugas kita sebagai seorang manusia hanya berdoa dan berusaha. Hasilnya adalah milik Yang Maha Kuasa. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu ya sharing aku tentang perkuliahan yang aku alami selama perkuliahan gitu. Dan juga selama perkuliahan, alhamdulillah aku juga bisa merasakan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin teman-teman tahu ya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia mengadakan program beasiswa untuk mahasiswa, untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, dengan jumlah besaran per semester itu adalah sebesar 6 juta. Nah, jadi teman-teman dari semester awal itu usahakan belajar dengan rajin agar IPK-nya tinggi dan nanti bisa mendaftar berbagai macam beasiswa. Dan bukan hanya itu, teman-teman harus rajin ikut perlombaan, berbagai macam jenis perlombaan. Jangan pikirkan dulu menang atau kalahnya, tetapi teman-teman ikut
perlombaan tersebut, termasuk seperti perlombaan esai, perlombaan LKTI gitu ya, perlombaan bisnis plan gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat inilah yang akan nantinya diminta persyaratan ketika teman-teman akan men-apply berbagai macam beasiswa gitu, sebagai syarat tambahan teman-teman nantinya, dan nilai plus bagi teman-teman. Nah, jadi ketika perkuliahan itu ikuti saja semua jenis macam perlombaan. Jangan pikirkan menang atau kalahnya, setidaknya teman-teman mendapatkan pengalaman ikut lomba dan juga mendapatkan sertifikat. Dan nanti kalau menang, nanti teman-teman akan mendapatkan penghargaan dari kampus dan akan dipost di IG kampusnya gitu, dan akan terkenal gitu. Nah, jadi sebenarnya perkuliahan itu indah gitu. Jadi bersyukurlah kepada kita yang diberikan kesempatan untuk dapat merasakan bangku perkuliahan gitu. Nah, ya karena tidak semua orang bisa merasakan perkuliahan, tetapi semoga kita dengan perkuliahan itu kita menjadi orang lebih terbuka lagi ya. Orang menjadi orang berintegritas lagi, dan orang yang berilmu, dan juga nantinya orang-orang yang memang memiliki akhlak yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat sekitar. Dan ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang berkah dunia akhirat gitu ya. Jangan pernah kita memandang remeh segala sesuatu, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di baliknya gitu. Nah, jadi kita cukup berjalan dengan apa yang kita jalani, dan jangan kita menilai buruk orang lain. Dan satu pesan aku, tetap semangat dalam menggapai mimpi dan cita-cita, karena kita semua ingin membahagiakan orang tua kita, dan kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini campur aduk ya semuanya yang aku ceritakan, tapi aku suka cerita. Semoga yang aku ceritakan ini bermanfaat dan memang bisa dipetik lah sedikit banyaknya ya. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin diberi saran masukan, teman-teman boleh tuangkan di kolom komentar gitu ya. Semoga besok aku masih bisa mengupload video-video bermanfaat lagi. Di sini saja aku pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.